Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih pada semangat gak nih? Semoga masih ya. Oh iya, kali ini kami dari kelompok 5 ingin sedikit menjelaskan mengenai media massa. Simak baik-baik ya. Nah, sebagai awalan, media massa adalah suatu alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari suatu sumber kepada khalayak ramai dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salsa Trianti. Lalu berikutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 Ayat 1, Pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Namun, seiring dengan perjalanan bangsa, peran media massa mengalami kenaikan yang signifikan. Media massa mampu mempengaruhi agenda kebijakan publik. Selain itu, media massa juga berfungsi sebagai pembuat opini yang berguna untuk membangun isu-isu publik yang sebelumnya menjadi kebijakan publik. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Prianto. Berbicara tentang kekuatan politik dan kebijakan publik, maka hal ini menarik untuk mengkaji kedua hal tersebut menggunakan suatu model analisis teori sistem sebagai struktur dan fungsi yang digagasi oleh Gabriel Almond. Teori sistem politik mengacu pada 3 konsep dasar. Yang pertama, sistem. Kedua, struktur. Ketiga, fungsi pendekatan fungsional yang memungkinkan dapat diketahui peran-peran dari kekuatan politik yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan publik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Galuh Putri Dwi Lestari. Baik, selanjutnya, menurut teori sistem politik yang dicetuskan Gabriel Abraham Almond, media massa memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, memiliki peran sebagai alat sosialisasi politik. Yang kedua, komunikasi politik. Dan yang ketiga, pengawasan peraturan. Kesemuanya itu masuk ke dalam fungsi input, konversi, dan output. Akan tetapi, media massa juga memiliki beberapa hal yang berbeda, yaitu antara mengikuti kehendak elit politik atau bertindak independen dan profesional. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mardika. Baik, selanjutnya peran media massa pada kasus KPK versus Polri. Pada kasus ini, media massa juga berperan sebagai penggiring agenda publik yang pada akhirnya akan membentuk sebuah opini publik. Selain itu, media massa juga berperan sebagai alat kontrol sosial dan fungsi korelasi. Maksudnya, media massa menghubungkan suatu peristiwa melalui media publik. Nah, untuk mewujudkan itu, maka diperlukan adanya komunikasi sinergi antara masyarakat, media massa, dan pemerintahan. Untuk menciptakan komunikasi yang bersinergi, maka diperlukan adanya etika dalam berkomunikasi. Karena etika komunikasi bertujuan untuk menjamin hak-hak berkomunikasi. Selain itu, etika komunikasi akan memecahkan dilema antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab media massa sebagai instansi pelayanan publik.